Sandiaga Uno resmi ditunjuk sebagai calon wakil presiden dari Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga Uno siap dipinang menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Chemistry kita, ya paling tidak dari saya merasa chemistry kita sudah terjalin lama dengan baik. Dari hasil survei Populi Center, nama Sandi menduduki posisi teratas dengan elektabilitas 11,5%, disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di posisi kedua. Kemudian di posisi 3 dan 4 diisi oleh Mahfud MD dan Erick Thohir dengan elektabilitas 5,3 dan 5,2%. Partai Persatuan Pembangunan optimis Sandiaga Uno akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pupus sudah harapan Sandiaga Uno untuk menjadi wakil presiden Indonesia. Apa mau dikata? Harapannya bertepuk sebelah tangan karena ternyata PDI Perjuangan lebih memilih Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam pertarungan Pilpres 2024. Padahal untuk mewujudkan ambisinya itu, Sandi nekat keluar dari Gerindra, partai yang telah mendidiknya dalam berpolitik. Ia pun tak sungkan bila harus berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto, sosok yang telah membesarkan namanya di kancah politik Indonesia. Tapi ternyata Sandi dan Prabowo tak jadi berseteru langsung meski tetap beda kubu. Soalnya alih-alih memilih Sandi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri malah menjatuhkan pilihannya kepada Mahfud MD. Kendati tersenyum, gurat sendu terlihat di wajah Sandi kala Megawati menyebut namanya di sela pengumuman Mahfud MD sebagai bakal calon presiden. Tepuk tangannya tampak tidak bertenaga. Nasib Sandi kembali sendu. Wajah sendu Sandi seperti itu mengingatkan kita pada pemilu 2019. Kala Prabowo mengumumkan kemenangannya, Sandi menunduk lesu tak bergairah. Wajahnya kusut tak bercahaya, tanda hati yang sedang bermuram durja. Begitupun saat Prabowo menyatakan penolakannya terhadap hasil rekapitulasi suara yang dirilis KPU. Sandi yang berdiri di samping kiri Prabowo tampak masih lesu dan sesekali melempar senyum yang hambar. Pemandangan itu berbeda 180 derajat dibanding saat Sandi diumumkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo. Ia semringah, wajahnya yang bercahaya beradu dengan sorot lampu kamera. Di kancah politik nasional, Sandiaga Uno termasuk pendatang baru. Tapi namanya semakin berkibar setelah diajak Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden pada 2019. Namun pasangan Prabowo Sandi dikalahkan oleh duet Jokowi Ma'ruf Amin. Padahal untuk maju dalam Pilpres 2019, Sandi dengan yakinnya melepas jabatan Wakil Gubernur Jakarta yang didapatnya susah payah dalam Pilkada 2017. Ia meninggalkan Anies Baswedan di Jakarta demi merengkuh ambisi menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Tapi memang dibanding yang lain, Sandi termasuk politisi beruntung. Posisinya sebagai pengusaha sukses skala global menjadi karpet merah baginya untuk berada di deretan politikus elit. Bergabung Gerindra pada 2015, ia langsung mendapatkan tempat istimewa hingga dijadikan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Sukses di Jakarta, Sandi ditarik ke ranah yang lebih luas. Ia diajak Prabowo untuk menjadi wakilnya dalam Pilpres 2019. Kendati sempat mengklaim menang, mereka akhirnya harus rela menerima kekalahan dan mengakui kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Pengakuan itu dibuktikan Prabowo Sandi dengan menjadi pembantunya presiden. Prabowo jadi Menteri Pertahanan, sedangkan Sandi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hingga sekarang jabatan itu masih mereka emban. Entah alasan apa Sandiaga Uno tidak dipinang PDI Perjuangan untuk menjadi wakilnya Ganjar Pranowo.
Padahal PPP merupakan partai politik pertama yang menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Selain itu, secara finansial Sandi terbilang kokoh. Dibanding politisi lain, Sandi merupakan orang paling tajir hingga masuk deretan orang terkaya di Indonesia. Total kekayaannya lebih dari 10 triliun rupiah, sementara yang lain di angka miliaran rupiah. Bahkan kekayaan Prabowo Subianto yang juga selaku pengusaha kalah oleh Sandi. Ketua Umum Partai Gerindra ini diketahui punya kekayaan sebanyak 2 triliun rupiah lebih. Sebelum terjun ke dunia politik, Sandi memang sudah sejak lama bergelut sebagai pengusaha. Ia diantaranya bergerak di sektor investasi dan pasar modal, melakoni bisnis infrastruktur, telekomunikasi, perkebunan, hingga pertambangan. Kini sejak keluar dari Gerindra dan masuk P3, demi menjadi wakil presiden tapi akhirnya tak dipilih, Sandi menjalani hari-hari politiknya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional P3. Ia diberi tugas untuk memenangkan P3 mulai pemilu legislatif dan pilkada serentak hingga pilpres. Apakah Sandi akan berhasil menjalankan tugasnya itu? Akankah nanti P3 punya kursi lagi di DPR RI? Pasalnya, berdasarkan kalkulasi beberapa lembaga survei, partai berlambang Ka'bah itu perolehan suaranya minim, sehingga tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%.